Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak bahas merek, jadi kali ini penulis kembali bahas merek Honda ya. Penulis lama nggak ngikutin postingan-postingan itu, tapi kalau lihat-lihat kok selalu saja ya yang namanya kelemahan motor Honda itu dimunculkan. Jadi ya sayangnya untuk Honda sekarang kualitas itu jadi turun gitu ya. Zaman dulu ya sudah turun, tapi sekarang makin turun. Part-part yang bukan orisinil, part yang awet diganti dengan yang nggak awet. Maaf penulis lupa screen capture ya. Tapi penulis lihat ada plastik untuk pernya CVT. Apa sih dudukannya per yang biasa untuk pelor gitu loh, biasa ditaruh pelor di situ untuk bikin licin, namanya bearing seater ya kalau yang model bambu. Nah itu yang jadi keluhan adalah karena bahannya sekarang pakai plastik, padahal dulu pakai metal, metal opong. Jadi mau nggak mau bagian tersebut jadi harus sering diganti. Entah ya ekspektasi untuk CVT itu berfungsinya sampai berapa kilometer ya, tapi bisa jadi sekitar 10.000 kilometer mungkin. Dengan model seperti itu ya alamat bagian CVT, bagian pernya itu bakal cepat rusak. Entah apa yang terjadi kalau sampai plastiknya tersebut aus ya, karena harusnya bagian tersebut dibuat dari metal, dari logam. Tapi entah kenapa kok jadi plastik. Ini yang mengeluh yang di PCX 160. Bagian lain-lain dari motor Honda juga lemah ya, dari crankcase ya terutama lemah. Crankcase lemah dari bahannya yang tipis, yang mudah pecah, yang kurang liat ya, kurang kurang elastis. Lemahnya crankcase ini bikin masalah kalau di bagian misalnya Vario atau Honda Beat itu di sandaran kaki, karena ya crankcase-nya lemah, ada kemungkinan sandaran kaki tengahnya pecah. Kalau sandaran samping kan nempelnya di rangka ya, kalau sandaran samping. Nah kalau sandar tengah kan di crankcase. Nah, crankcase-nya lemah ini jadi sumber masalah. Memang ada ya kasus crankcase patah di motor Yamaha, tapi itu jarang ya dibanding dengan di motor Honda. Jadi patah yang dimaksud adalah patah crankcase-nya tengah itu, antara as roda dengan bagian depannya. Di Yamaha ada, tapi rasanya yang banyak ya di Honda. Terus belum lagi soal baut oli, bautnya knalpot, baut oli itu lemah juga. Kalau baut knalpot kadang gupil, kalau baut oli ya dol gitu. Bagian pos suspensi, bagian penahan suspensi juga bermasalah ya. Jadi karetnya bisa lemah, padahal motor-motor lama termasuk Honda Beat penulis itu bosnya sampai sekarang masih oke ya, masih utuh bentuknya, masih utuh karetnya. Tapi kayaknya yang baru-baru itu malah lemah juga, dan gantinya juga harus hati-hati karena crankcase-nya lemah.
Bagian lemah lain adalah rangka. Ya walau rangka yang bukan ESAF pun lemah, jadi resiko karatnya besar karena spakbor sengaja didesain biar nggak melindungi rangka. Jadi kalau spakbornya nggak dipanjangkan sendiri oleh konsumen, bagian rangka akan sering terkena cipratan air yang efeknya adalah mudah patah. Tentu yang ESAF akan lebih sensitif lagi ya, ESAF yang sebelum 2024, karena pertengahan 2024 rangka ESAF sudah direvisi sehingga catnya jadi luar dalam. Sementara yang sebelumnya pakai teknik elektro CORE, katode spray atau apalah itu ya, yang pakai model kayak elektrolisis. Itu catnya cuma bagian luarnya tok, dalamnya enggak. Nah sekarang benar-benar dicelupin cat sehingga luar dalam, tapi tetap rangkanya tipis. Kalau kena air terus dia jadi lemah. Catnya juga tidak melindungi secara utuhan karena sepertinya dari bagian produksinya sebelum dicat tidak dibersihkan dulu ya, sisa-sisa silikat atau lain-lain. Padahal harusnya sebelum dicat itu dibersihkan sampai bersih, betul-betul bersih ya. Tapi ya wis loh, kayak kejadiannya kayak gitu. Yang model ESAF juga lemah terhadap goyangan ya. Jadi kan logamnya tipis-tipis di plat, dia itu lemah terhadap peluntiran. Jadi banyak kasus rangka yang miring ya, karena suspensinya yang cuma sebelah, karena ada engine stopper yang membuat sentakannya jadi nggak merata, cuma di bagian kiri toh, atau kalau yang di versi engine mounting depan bagian kanan. Rangka miring ya efeknya aus ban juga miring. Yang berikutnya lemah adalah soal tangki, terutama yang produksi sudah 2000. Memang ada yang sampai sekarang masih aman, tapi ada juga yang baru beberapa bulan sudah karatan. Nah kalau sudah karatan begitu sulit ya, terpaksa harus dengan cara apapun dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan makin menyebar. Kalau sudah menyebar wes kayak sopo-opo, mosok ya ganti tangki. Dan nggak ada garansi ya kalau soal karat. Penulis belum pernah ada yang karatan gitu terus minta garansi terus dipenuhi ya, belum pernah dengar. Harusnya sekarang untuk soal garansi agak lebih dimudahkan kalau untuk Honda. Cuma ya soal tangki karatan kok penulis nggak pernah dengar ada yang dipenuhi ya. Terus komstir, kalau komstir sebenarnya universal ya, karena ini berkaitan dengan suspensi depan. Memang kualitasnya untuk komstir juga lemah, tapi terutama ya dari suspensinya dulu. Kalau suspensi ini lebih di oli ya, kualitas olinya. Kualitas oli Honda termasuk terburuk di antara pabrikan lain. Jadi oli suspensi Honda lemah kemampuannya, nggak awet. Jadi kalau dipakai gitu mungkin 5.000 km atau 10.000 km sudah mulai liar gerakan suspensi depan. Kalau sudah liar begitu ya komstir yang kemudian kena. Jadi kalau misalnya sudah rusak tapi terus dipaksakan untuk jalan tetap kencang ya rusak lah, karena yang bikin komstir rusak itu adalah gerakan liar dari suspensi.
kan sampai kalau lewat jalan nggak rata bunyi odok gitu ya. Kelemahan berikutnya adalah kelemahan universal ya, dari sisi tuning mesinnya. Jadi tuning mesinnya Honda itu rodok fokus ke iritnya, jadi agak nggak optimal ya, sehingga ada yang sampai dipasangi silek malah top speed motornya jadi nambah. Hebat banget, bisa sampai 125 ya di jalan yang sama, padahal sebelumnya 100 berapa gitu, 105 atau 110. Oh iya, oli mesin juga lemah ya. Jadi kalau punya motor Honda olinya pakai AHM ya jangan harapan awet lah, apalagi kalau daerahnya panas, pemakaiannya lama atau kencang. Oh, motor Honda juga cenderung jadi boros kalau sudah mulai kilometer lama. Jadi kalau sudah berumur 10.000 km gitu, angka konsumsi bahan bakar bisa jadi jauh lebih boros. Ya, yang terutama sih karena oli yang kurang baik, buat kompresi bocor sehingga cepet cepet habis olinya, juga makin lama makin parah, akhirnya kompresi bocor, motor nggak bisa kencang lagi dan juga boros. Terus dari sisi sistem PGM-FI nya itu modelnya kalau sensor oksigennya sudah mulai lemah, dia jadi mengarah ke boros. Jadi konsumsi bahan bakar motor Honda antara kondisi baru dengan sudah lama itu bisa berubah jauh. Kalau motor penulis sementara ini ya dengan pemakaian Pertalite terus, nggak nggak berubah parah sih, malah sekarang kondisinya bisa dibilang lebih irit. Akhir-akhir ini ngebut terus. Oh iya, karena ngebut ya cuma dapat 41 km per liter. Lumayan sih, karena kondisi barunya ini 37 atau 36 km per liter. Kalau di yang versi ADV BCX Vario ya, sorry lupa ya, pokoknya yang akinya ada di bawahnya jok, posisinya miring dekat dengan sekring. Nah itu sekringnya resiko karatan, jadi muncul biru-biru atau putih-putih pada bagian kontaktornya. Nah itu bisa mengurangi hantaran listrik yang membuat masalah, misalnya jadi nggak mau di starter motornya. Jadi kalau sudah jalan no problem, tapi nggak mau di starter karena listriknya kurang lancar alirannya. Kadang juga sampai merambat ke soket ECU, jadinya bermasalah. Jadi misalnya muncul engine check atau macam-macam, atau malah mesin speedo malah nggak mau menyala sama sekali. Selain itu ya kabelnya ya, terutama untuk penempatannya. Jadi kabelnya itu terlalu menggantung, goyang-goyang, sehingga kabel itu bisa terkelupas kena goyangan itu. Jadi kabelnya bisa mengelupas, dan kalau sudah mengelupas ya konslet. Resiko konslet ya bisa sampai ECU nya jebol, padahal harga ECU nggak murah. Selain itu juga ada masalah pompa coolant yang setelah didesain ulang malah jadi lebih ringkih, lebih lemah, baik secara konstruksi atau desain secara keseluruhan. Ya repotnya gitu ya.
karena fokus Honda sekarang lebih ke gimana caranya untung sebanyak-banyaknya, kualitas akhirnya turun. Jadi sekarang kalau beli motor baru, penulis nggak rekomendasi Honda. Orang juga sekarang nyari motor Honda yang lama ya. Jadi motor-motor Honda lama sekarang harganya naik. Bahkan ada yang jual motor ganti motor Honda lama cuma dapat selisih berapa ratus ribu. Jadi harga motor Honda lama sudah menyamai harga motor bekas Honda baru. Itu kenyataannya sih. Ya entah sekarang sudah makin banyak yang tahu atau enggak. Kasus rangka patah sendiri masih muncul terus ya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.